Jadi saya mengambil contoh dengan yang sudah pernah saya sampaikan tentang permisalan adab dan saya, kemudian berhubungan dengan perbedaan istilah nafsu, tim, turab, dan sol-sol. Kalau ini kan tertuliskan bahasa Indonesianya ya, nanti hubungannya dengan awal mula atau asal mula pencipta manusia. Nafsu itu kan tentunya tulisannya seperti ini Pak. Nun, fa, sun. Kemudian tim itu ada pok, ya, pok, ya, pok, ya, nun. Kemudian turab itu kan tak, rok, juga taruh jamaknya taroib ya, sol, sot, lam, sot, mati, sol, pun. Ada hubungan dengan sol hamain asbun. Nah, kemudian kita bahas pertama yaitu tentang maksud. Kita buat diagram ya, biar agak mudahnya. Saya itu sering membuat diagram. Kalau nanti belum selesai, ya kita dilanjutkan di waktu yang lainnya. Dari nafsu dulu aja. Yang dari awal saya menyampaikan dari prolog pembukaan, ya itu kan di surat 4 garis miring 1 Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu di surat An-Nisa ayat 1 ini sering disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa taqwallazi tasaaluna bihi wal arham inna wa kana 'alaikum raqiba. Coba artinya apa? Ayat ini sering disampaikan para penyampaian. An-Nisa baca nomor 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, di sini dalam Quran Adam, dan dalam Allah menciptakan pasangannya dalam burung Hawa, nanti bisa diperjelas oleh Hawa, dan dulunya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan dalam kurung peliharalah hubungan keluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya. Saya artikan kurang lebih demikian ya Pak ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu takwalah, insaflah. Ya. Rabbakumul ladzi, yaitu pada Tuhanmu yang Maha Pemimpin dan Pembina. Khalaqakum, khalaqa itu artinya menciptakan. Jadi penciptaan. Kalau ja'ala itu adalah menjadikan, di surat 1678 ya, kemudian 719 ya, dengannya. Kalau khalaqa itu penciptaan, kita diciptakan dari nafsun wahidah, min nafsin, nafsu. Kalau saya mengartikan itu nafsu itu, kalau diartikan umumnya apa Pak? Diri. Ya. Diri kita itu terdiri maaf ya, dari tiga komponen, yaitu dari badan. Dulu pernah saya menyampaikan di awal itu ya, kalau saya ada jasad, terus saunatun, ada badanun, ya. Jadi jasmani, dasar Arabnya kan
Jin, sin, mim, jasmani kalau bahasanya, atau raga, bahasa Jawa ini rogo. Nah, sal'atun, jisem, badanun, bahasa Arab itu. Jasmani itu dari bahasa Arab, badanun dari bahasa Arab, badan. Terus badan, jismun, kalau pluralnya atau jamannya ajsamun ya. Badanun, sal'atun, terus istilah badan, apa? Babah, maaf ya, babah. Nah kalau di sini saya mengangkat diri dari 3 komponen apa yang kasar, seperti halnya laptop ini Pak. Laptop ini kan terdiri dari apa? Hardware yang kasar, atau wadah, yaitu apa? Badan kita. Badan kita apa? Badan kita, jasmani kita, raga kita. Itu hardware-nya, perangkat kerasnya, diantaranya ada sirkuit, ya banyak sekali komponen dari beberapa komponen-komponen di situ. Terus yang kedua yaitu adalah software-nya, software yang yaitu fungsional software-nya ya, yang soft, yang bukan hard itu kan kasar ya. Ya diantaranya adalah seperti kalau misalkan di-install ke sini beberapa, kalau HP itu kan misalkan ada Google, ada misalkan macam-macam ya, ada YouTube, punya TikTok, punya Instagram, ya itu diinstalkan di sini, punya Facebook, punya apa lagi, Shopee, terus apalah di sini. Itu namanya adalah soft. Tetapi ini semuanya tidak akan bisa hidup kecuali kalau ada yang namanya energi. Yang ketiga adalah roh. Berarti ada soft itu adalah jiwanya Pak. Roh ini hanya juga cuma puluhan atau belasan ayat, tapi kalau yang masalah jiwa dan badan itu ratusan ayat Pak. Termasuk kita akan membahas masalah nafsu ini. Nah, roh ini tentunya 1785 ya. Nah, coba kita buka roh ini ya. 1785. Tapi ini sudah sering kita bahas ya. Surah Al-Isra 85. Di ayat-ayatnya korelasinya banyak sekali ya. Untuk lihat syaitan wajib wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya kurang lebih, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. nah, kita memang disampaikan bahwa kalau mereka bertanya Nabi Muhammad kan sabun sedok ya. Berarti kan kita ayatnya disampaikan kalau mereka bertanya tentang roh itu, katakanlah roh itu adalah urusan atau perintah amrun dari Tuhanmu. Dan tidak diberi ilmu itu kecuali sedikit. Jadi ilmunya sedikit, tetapi bukannya tidak boleh kita bicara tentang masalah roh, tetapi ilmunya itu sangat misteri. Kalau masalah penjiwaan, itu dokter Fajar atau dokter Pusta itu harus sudah dipelajari. Orang psikolog itu banyak dipelajari, orang saintis itu dipelajari. Tetapi masalah roh ini sangat misteri karena energinya hanya milik Allah. Dan roh kita itu sama Pak, tetapi jiwa badan kita berbeda-beda. Telapak tangan kita beda, saya sama jenengan itu beda, rupanya beda, tidak ada yang sama. Jiwa, sifat semuanya beda, perilaku juga sama, semuanya beda. Makanya
Di sini diri itu saya masukkan adalah dari 3 komponen ini. Min nafsi wahidah, kembali pada surat 4 garis miring 1. Nah, ya, min nafsi wahidah. Nah, di sini ada istilah nafsu wahidah. Ini saya hapus sih. Ini menunjukkan wahidah itu apa? Perempuan, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merujuk pada ayat ini, tentunya bahwa manusia pertama itu adalah apa? Perempuan. Kalau misalkan min nafsi wahidin, jadi nafsu itu bisa ismun singular atau apa single, ya bisa laki-laki atau perempuan. Tetapi Allah menunjukkan di sini tak marbutohnya, Pak. Nanti bisa ini ya dibandingkan dengan ayat yang lain. Min nafsi wahidah wa khalaqom, dan terus kemudian menciptakan lagi. Jadi wanita atau perempuan terus diciptakan lagi khalaqom. Dari perempuan tersebut apa? Pasangannya. Berarti suaminya, kalau suami dari perempuan ini. Jadi menciptakan awal manusia itu dari seorang wanita, melahirkan seorang laki-laki, dijadikanlah dia menjadi pasangannya. Ya, kan ada zaujah. Kalau zaujahu berarti ini kan ada zaujah. Nanti di ayat yang lain ada istilahnya zaujahu di ayat yang lain. Tetapi Allah menunjukkan bahwa di ayat ini awal manusia adalah wanita. Zauha wahidah tak marbutoh. Berarti apa? Manusia pertama bukanlah Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama di planet bumi. Tetapi di alam semesta raya atau mungkin minimal di satu tata surya kita, dari matahari, Merkurius, Venus, bumi hingga Pluto, dan yang terakhir ada planet yang besar kalau kami menyebutnya adalah Sidrotul Muntaha, planet terpinggir ya. Sidroh ternyata teratai atau tempat, Muntaha itu yang terpinggir, intiha. Muntaha itu yang terpinggir, teratas, terakhir, tetean. Nah, wabata min huma rijalah, dan kemudian dikembangkan, kembangbiakkan, yaitu rijal laki-laki, ya, yang wanisa, kathiro wanisa, dari keduanya. Kenapa laki-laki duluan? Ya, tentunya surat yang lain ada rijal qawamun 'alan nisa. Rijal kathiro wanisa. Wa taqwa allati tasa'alu bihi wal aqab, dan bertakwalah insaflah pada Allah yang kamu minta padanya, wal aqab, dan kasih sayang, karena Allah yang maha kasih sayang. Sehingga Allah adalah penjaga pengawas atas. Kalau ada pertanyaan langsung jawab ya, saya jawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, monggo. Maksudnya ayat surat 4 ayat 1 ya, nah depan kan itu azan ya Pak.
padahal wanita kan wanita ya. Apa mungkin dari depan itu menganut setelah itu Allah menciptakan keduanya dan mengurangi dia antara laki-laki apa dia ya dulu kan laki-laki ya mungkin paham depan padahal nek dari sisi huruf tok madutonya wanita ya itu kok depan kok laki-laki Pak Adam ya gimana itu Pak? Kita buka surat 7 189 ya 7 189 surat Al-A'raf 189. Ini persatu ya. Kalau pengertian umum ngobrol. Karena memang sering kita menyebut bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha yaskuna ilaiha falamma tawasyaha amalat aman khafifan famarat bih walamma afqalat da'awallahu rabbuhuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Artinya apa? Dialah yang menciptakan pakai dari jiwa yang satu. Surat 7 189. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Kalau di sini dalam Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya dalam perut istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan dalam beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya atau suami istri bermohon kepada Tuhan mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Surat 7 189 terus dibaca sampai 190. Saya baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma atahu ma sholihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma wa ta'ala Allahu 'amma yusyrikun. 190. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, tentunya kita melihat surat 7 189 sama dengan surat 4 garis miring 1. Di mana surat 4 garis miring 1 itu dialah Allah ciptakan kamu dari diri, tapi kan jiwa. Jadi saya sampaikan diri itu dari 3. Dari hardware, software, kemudian energi roh. Kalau misalkan listrik ini ya, HP kita dari baterai. Kalau baterainya dilepas, kira-kira nyala nggak kita? Nggak mungkin rohnya. Ya, baterainya sama semuanya, listrik sama, roh sama, energi. Ya itu jiwa, tidak apa-apa. Tapi istilahnya saya diri, yang ketiga 3 komponen kita ini. Yang mana manusia pertama di alam semesta itu dari diri satu yang perempuan, mu'anas, tak marbutoh, kemudian kan ada juga nih, wajah wajah lapida, zaujaha. Untuk apa? Liaskuna, untuk apa? Tinggal, untuk menetap. Sakana itu menetap. Sukun itu mati dalam arti lurus. Rasa boleh-boleh liane. Ada kan cek boleh-boleh liane di bujuk, di pengen rongor ini ya. Zaujaha pasangan. Zaujud artinya pasangan. Pasangan.
Hanya ini menentukan domirnya kepada wanita, ya, maskulin, maaf, feminim, wanita, feminim. Kalau hu, maaf, hunya gini ya, hunya bukan, hunya kayak gini. Kalau hu, ya itu maskulin, laki-laki. Ya, maskulin. Zaujun, azwajun, jamaknya. Zaujun, pasangan. Atau suami atau istri. Tetapi ini kata ha, berarti ketemunya adalah suaminya. Kalau zaujaha, atau zaujuha, itu namanya suami, pasang suaminya. Kalau zaujuhu itu istrinya. Paham bahasa Arabnya kayak gini. Kira-kira memahaminya masih ya? Nah, di ayat ini di surat 7189 ini adalah zaujah, berarti adalah pasangannya yang laki-laki, zaujah masalahnya. Untuk tinggal bersamanya, ilaiha, kembali ilaiha kepada perempuan lagi, zaujah, liyaskuna ilaiha. Zaujaha, suaminya agar menetap. Kalau misalkan bahasa Arabnya apa namanya zaujuhu, misalkan sarubah ya, waladi orang komen nafsi wahidin, berarti kan dari abyadah pertama ya, wajala minhu. Nah, wajala minhu harusnya dari ada yang pertama, apa zaujuhu. Kalau itu pasangan dari istrinya ya. Ya. Liaskuna bukan litaskuna. Kalau misalkan zaujuhu litaskuna. Dan harusnya bukan zaujun tapi zaujatun. Zaujatun itu artinya adalah istri. Zaujatuhu. Ini secara logika bahasa Arabnya seperti itu. Tapi ayatnya ini detail. 7189 Itu masih belum jadi pasangan, belum jadi suami istri. sudah. Kan pasangannya sudah berpasangan, dipasangkan oleh Allah. Tapi di sini kok bukan saja. Ya. Makanya kita harus belajar secara logis gitu loh Pak, mengartikan daripada ayat ini. Kita konteksnya di sini Allah menciptakan dari nafsu, dari diri yang terdiri dari 3 komponen itu, wahidatin yang muannas, mas ulin apa feminim, dan menjadikan darinya dari perempuan ini minha, nah darinya minha, dari min itu adalah dari, ha adalah wanita, zaujaha pasangannya, jadi suami, liaskuna. Kalau misalkan yang pasangannya telah perempuan, berarti terus saya litaskuna, bukan liaskuna Pak. Paham? Litaskuna itu untuk perempuan, kalau liaskuna untuk laki-laki. Paham? Tapi ayatnya liaskuna berarti suaminya agar menetap ilaiha kepada nyanya perempuan. Paham? Ada yang tidak paham?
Kemudian kalau tidak paham saya lanjutkan. Kalau kata usaha, kemudian ketika kala dia menutupi tagosa itu ya tagosu itu menutupi, menghamili. Kalau misalkan ini kan kembali hal lagi, ketika pasangan atau suaminya itu menutupi perempuannya, kan hal lagi. Balama tagosa itu yang berbuat itu pasangannya. Jadi pasangan dari perempuan tersebut. Jadi seorang wanita menurunkan anak laki-laki yang dipasangkan oleh Allah menjadi pasangannya, jadi ibunya. Kemudian tagosaha, anaknya yang laki-laki menutupinya. Bahasanya menutupinya ini. Wah, diartikan apa Pak? Mencampuri, ya. Al-Quran mencampur, sangat halus ya. Menutupinya, menutupi ibunya yang perempuan tersebut. Kemudian hamlan khafifan, hamillah ya dia. Hamalat itu menunjukkan perempuan Pak. Kalau hamalah itu laki-laki Pak. Berarti yang hamil perempuan. Hamlat membawa. Hamalah itu artinya membawa. Jadi hamil itu artinya membawa. Hamalah yang hamil itu mengambil. Bapak membawa. Saya membawa ini. Saya membawa. Berarti orang hamil itu artinya membawa. Hamlat khafifah, dari yang ringan, kandungan ringan. Famarot bunyi, kemudian lalu dia. Kalau maaf sholat. Pak, aku itu artinya takola yang pilu itu berat. Jadi kandungannya sudah mulai besar. Ya, di ayat yang lain kan tuh ada yang 9. Ya Allah sholat, Ya. Terus, ya. Falama asolat ya Allah, mereka udah awal, berarti ada wawu. Itu keduanya itu berdoa pada Rabbahuma, berarti menunjukkan dua orang. Lain atai tanah, jika lo sekiranya engkau berikan kami anak yang soleh. Jadi kita berdoa itu waktu kita istri kita mengandung Pak. Selalu berdoa untuk anak kita untuk menjadi yang soleh. Ditakunana minasyakir, agar kami menjadi orang yang bersyukur, menghargai. Ini doanya keduanya. Itu adalah orang pertama di alam semesta Pak. Tetapi Pak, di ayat selanjutnya 190 coba lihat. Falama atahuma solihan, maka ketika diberikan keduanya solihan, anak yang soleh, ja'ala lahuma, mereka keduanya itu jadikan untuknya, untuk hanya kepada Allah, syuraka, serikat. Jadi menjadikan anaknya itu lupa pada Allah. Apakah Nabi Adam dan istrinya demikian? Tentunya tidak, karena para nabi itu semuanya bertauhid, tidak mensyirikkan Allah. Berarti di sini ayat ini tidak berlaku untuk Nabi Adam dan istrinya, tetapi manusia yang pertama kali sebelum Nabi Adam. Paham ya? Ya. Ya.
di surat 7 189 sampai 190 itu adalah bukan menceritakan tentang Nabi Adam, bukan di planet bumi. Nah, tentang bahasan masalah itu nanti dibahas. Ini saya masih membahas tentang masalah diri, ya diri. Ya, jadi nafsu itu adalah diri. Gimana, Mas? Bahwa Adam dan Isa itu sama, surat 3:59-60. Coba permisalan Isa termasuk Adam. Ini saya hapus ya. Ini saya ulang-ulang kembali, saya repetisi dua kali. Permisalan Isa dan Nabi Adam, ya, surat 3:59-60. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna matala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Coba diartikan. 59. Tanggal 59. Sesungguhnya perumpamaan dalam kurung penciptaan Isa bagi Allah seperti dalam kurung penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah setiap sesuatu itu. 60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau dalam rumah Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Di sini kan jelas bahwa Isa itu juga permisalan seperti Nabi Adam, di mana Nabi Adam tidak mempunyai anak, bapak. Bulan balik Ina masalah Isa indawa masih Adam. Jadi Nabi Adam tidak punya bapak, Nabi Isa juga tidak mempunyai bapak, termasuk yang manusia pertama yang di alam semesta, diciptakan dari turab. Nah, turab ini saripati tanah, turab. Nanti di ini cuma kalau fayakun, kemudian Allah berfirman kun fayakun, tetapi jadi dan jadilah itu dalam proses, karena ada fayakun. Yakun itu adalah fi'il mudhari yang selalu berproses dari sekarang, besok, dan akan datang. Itu proses selalu terus menerus. Manusia juga proses, nggak berduduk kayak umumnya seakan-akan Nun Sewu. Kalau diibaratkan itu cerita dari cerita itu Nabi Adam wes bentuk kayak tanah liat seperti itu. Ya karena belum memahami tentang arti tin, kemudian turab, kemudian sosok yang artinya berbeda, Pak. Nah, sementara ini saya tentang masalah maksud yang saya artikan adalah diri dari 3 komponen dan berhubungan dengan awal manusia.